Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di video kali ini saya akan mencoba, ini video pertama saya mengenai konten mengenai perbaikan televisi. Saya bukan tukang servis, saya hanya seorang pengajar. Jadi di sini saya mencoba memperbaiki. Kebetulan televisi ini adalah televisi sahabat saya dengan kondisi mati total. Kita lihat dulu seri TV-nya ya. Toshiba dengan seri 32 PB1E. Mungkin teman-teman sudah kadang-kadang juga bisa membacanya langsung ya. Mari kita lihat apa kerusakannya. Kita coba colok dulu ya ke stop kontak. Oke, lampu indikator tidak ada tanda-tanda. Coba kita tekan power on dulu ya. Baik, tidak ada tanda-tanda. Ada baiknya kita buang apa kita bongkar. So, kita lihat dalamannya. Baik, setelah lihat dalamannya, saya coba-coba untuk melihat terlebih dahulu. Ini bagian power supply ya sepertinya, yang mensuplai seluruh tegangan pada TV ini. Masuk adalah mainboard. Ini ya namakan Ticon. Kemudian speaker dan kontrol remote. Baik, kita coba dulu ya tes secara pasif. Karena dia mati total, saya terlebih dulu biasanya ngetes dengan cara mengukur pasif menggunakan multimeter ya. Saya akan coba ukur. Saya akan ukur menggunakan multimeter digital ini dengan satuan dioda ya. Ini sepertinya sekring ya. Oke, sekring terlihat baik. Kemudian bagian kiprok ya. Sepertinya power supply ini juga langsung menyupport bagian inverter ya. Jadi satu ini. Ini inverter trafo untuk naik tegangan ini. Oke. Mungkin baiknya saya bongkar dulu ya, biar saya bisa melihat bagian bawahnya. Aman. Saya akan pastikan dulu tidak ada tegangan sisa ya. Setelah kita coba TV tadi, memasangnya ke stop kontak PLN, saya akan ukur dulu. Sepertinya kapasitor seperti ini menyimpan sisa arus. Saya ukur dulu.
agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, 0 ya. Sepertinya kotor ya. Saya bersihkan terlebih dahulu ya. Kita perhatikan dulu secara kasat mata apakah ada komponen-komponen yang mencurigakan ya. Semisal komponen yang gosong, retak, hangus, dan lain sebagainya. Ini dalam keadaan baik ya komponennya secara fisik. Oke, kita akan coba ukur lebih dalam ya menggunakan multimeter lagi. Ini saya ketemu sekring kembali. Oke, sekring dalam keadaan baik. Saya coba ukur fat ya ini ya. Sepertinya fat. Oke. Lancar fat. Oke. Tidak ada masalah. Ini juga fat ya. Oke, kayaknya masih terlihat normal pengukuran pasif. Baik, terlihat normal. Terlihat normal juga. Kemudian dioda untuk sepertinya untuk ini ya, supply ke mainboard ya. Oke, saya ukur dioda double dioda ini ya, dijadikan satu, dua dioda dijadikan satu. Saya coba ukur. Sepertinya normal. Koplar akan saya ukur secara sepintas dulu sampai 0 ya. Coklat terlihat normal ya.
kita secara pasif ini mungkin akan kita ukur dalam keadaan aktif ya. Kita pasang tegangan gitu ya. Tegangan di sini paling tidak ada 5 volt ya, 13 dan seterusnya. Oke, kaki 1 sini ya, kaki 1 ya, adanya ground 13 dan selanjutnya. Oke, kita pindah tempat dulu untuk memudahkan pengecekan tegangan. Baik, kita coba sekarang mengukur tegangan. Di sini yang saya perhatikan adalah bagian output ya, yang untuk ke mainboard atau ke mesinnya. Ada tegangan harus ada 13, kemudian ada 5, tegangan 5 volt. Coba saya ukur ya, terlihat ya di sini volt sudah saya setting di pengukuran DC volt. Saya ukur 12-nya dulu. Tidak ada. Sepertinya 13 ini ada ketika di switch on ya. Tapi 5 volt harusnya ada ini. Oke, tidak ada 5 volt. Tidak ada. Baik, blank ya, 5 volt. Saya coba ukur lebih ke atas lagi, ke bagian primernya. Sepertinya skema TV ini adalah ini bagian primer yang bertanda hitam ini. Kemudian ini bagian sekunder. Baik, tegangan tinggi sepertinya primer dan sekunder ini. Ini adalah bagian regulator primer. Setelah dari, harusnya ada dioda bridge ya. Oh, ini dia, ini dioda bridge. Di sini masuk ke rangkaian besarnya ya, elko. Oke, kita ukur di sini dulu nanti cara kerjanya. Kemudian elko masuk ke ini apa ya? Ini STR nih sepertinya nih tadi nih. Ya, STR saya sempat tadi ngukur secara pasif STR. Nggak bisa diukur sih STR. Cuman saya ngukur apakah short atau tidaknya saja. STR jenis W kalau nggak salah ini ya, depannya hurufnya. Kemudian dia akan memberikan tegangan arus kepada trafo switching ini ya. Trafo ini kemudian mensuplai, ini kayaknya dioda nih, mensuplai ke ini IC apa, saya baca sekilas tadi beberapa artikel, saya cari tahu ini adalah IC driver PWM ya, fungsinya untuk ngedrive FET transistor ini ya. Kemudian lari lagi dia ke trafo ini biar bisa menghasilkan tegangan sekunder bagian sini. Saya coba ukur dulu ya. Baik, kita ukur sekarang bagian primernya ya. Ini elko. Saya ukur elko dulu. Ada ya 300 volt. Langsung plus. Oke. Ada di sini. Oh, tentu di sini. Oke, plus ini masih ada.
Di sini turun naik ya. Oke, ada. Aduh. Tegang juga ya. Posisi saya nggak enak loh sebenarnya ini. Demi konten ini. Baik, sepertinya ada masalah sekitar sini dulu. Saya akan coba ukur dulu di bagian input supply tegangan untuk IC PWM-nya ya. 0 ya. Oke, dia lari kemana ini? Set. Masih 0. Masih 0. Oh, supply-nya di sini ternyata masih 0. Kita coba mengukur secara pasif di bagian IC STR ini. Yang berfungsi STR ini sepertinya berfungsi sebagai, kalau saya lihat dari beberapa artikel dan datasheet, berfungsi sebagai MOSFET sekaligus dia sebagai pembangkit osilasi ya, atau mungkin boleh dibilang seperti driver untuk PWM gitu ya kesannya. Kita coba ukur dulu ya secara pasif. Walaupun IC tidak diukur secara pasif, paling tidak kita tentukan apakah ada bagian-bagian yang short gitu ya. Karena secara aktif tegangan yang masuk sini untuk bagian pin nomor 4 itu sekitar 17 volt. Kalau lagi-lagi saya lihat di datasheet tegangan untuk input VCC-nya ya betul 16 sampai sekian volt gitu ya. Ukur per kaki dulu. Ini bagian drain-nya ya. Oke. Oke. Sepertinya normal. Oke, ini hampir 0 ya. Antara kaki 1, 3, 4, 5, 6 dengan 7 itu hampir 0. Ada kapasitor di sini, ada juga zener. Saya copot dulu ya di bagian STR-nya. Kemudian akan kita ukur apakah benar zener sama kapasitor. Dan STR-nya juga terhubung juga untuk kaki 6-nya terhubung ke optocoupler ya. Optocoupler ibaratnya jembatan antara tegangan tinggi ke tegangan yang rendah. Ya, fungsinya sebagai, boleh dibilang sebagai stabilizer agar tegangan yang masuk tetap konstan pada tegangan yang diminta sama bagian sekunder sini ya. Fungsi dari optocoupler. Saya lepas dulu STR-nya. STR sudah saya lepas. Saya coba ukur dulu di bagian kapasitor yang sepatnya short tadi. Terlihat normal ya. Terlihat normal. Sekarang zenernya. Zener juga terlihat normal. Jalur. Oke, jalur juga terlihat normal. Ini STR yang sudah saya lepas. Akan saya coba ukur kaki 6 dan 7-nya ya. Apakah mungkin di kaki STR-nya yang mengalami gangguan?
Oke, sepertinya sih ya ini kaki 1, 3, 4, 5, 5 dan 6 ini. Ada yang short. Saya coba cari pengganti dulu. Nah, ini STR yang baru. STR yang baru. Di kota saya STR 60W6052S ini di harga 35.000. Lumayan ya. Kalau perangkat komponen elektronika di atas 20.000 itu cukup lumayan. Saya coba ukur dulu di bagian langsung di bagian 5 dan 6. Apakah memang mengalami sama short juga seharusnya? Nah, ternyata tidak ya. Normalnya di 0,6 ya. Ternyata tidak short. Baik, saya ukur secara keseluruhan. Normal, 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 normal. Tidak ada yang short. Saya balik sekarang probe hitam ke kaki nomor 1. Oke, ada nilai, tidak ada nilai. Ini perbandingan untuk yang STR yang saya nyatakan rusak ya. Ada nilai sama seperti tadi. Ada nilai. Ini ada nilai, harusnya tidak ada. Sepertinya tidak ada tadi. Ini ada nilai, ini tidak ada. Saya coba ganti dulu STR-nya, saya solder dulu, baru kita lihat hasilnya. Di STR sudah saya solder kembali, yang baru maksud saya. Kita akan coba ukur di bagian yang short tadi ya, khusus kaki berapa ini ya, 1 tadi, 2, 3, 4, 5, 6 dan 5 ya. Saya ukur dulu. Oke, sudah tidak tampak shortnya. Saya balik, harusnya ada nilai dioda di sini nih. Ah ya, ada nilai dioda jener ini. Oke, tampaknya sudah tersolder dengan baik dan tidak ada short. Secara pengukuran pasif kita akan pasang ya ke listrik. Kita coba sekarang. Saya akan nyalakan. Saya setting ke pengukuran DC. Oke. Kemudian saya ukur di bagian primer dulu. Hati-hati ya rekan-rekan, untuk di bagian primer walaupun DC tapi dia punya tegangan tinggi. Sedangkan tubuh manusia bisa mentolerir tegangan DC ini maksimal hanya 120 volt ya. Selebihnya bakal kejar-kejar juga itu. Oke, tegangan supply ke STR ada ya, 11,11. Saya coba ukur tegangan di bagian IC driver WWM nya. Oh, belum kepincu ini berarti. Saya ukur ke tegangan sekunder. Tegangan standby 5 volt harusnya ada ini. Tegangan yang harus ada. Oke, alhamdulillah ada. 5,1 volt ya. Tegangan 12 voltnya tentu tidak ada karena belum kepicu, ke trigger sama power ya. Harus dipicu dulu 12 voltnya dengan PS on.
Kita coba ya ke TV-nya, apakah dia berfungsi atau masih ada trouble lain. Saya harap sih tidak ada, karena cukup sadis memperbaiki TV PSU televisi. Baik, sebelum melangkah ke perakitan di TV, untuk jadi pengetahuan para rekan-rekan dan juga saya sendiri pribadi, agar next kalau ketemu saya dengan kasus yang sama, maka saya bisa mengambil langkah-langkah yang cepat gitu ya dan efisien. Karena saya menggarap dan memahami ini butuh beberapa waktu dan butuh beberapa jam, malah hampir 2 hari saya memahami power supply ini. Yang saya pahami terlebih dahulu adalah dengan adanya dua model driver ini ya, satu di STR-nya, yang kedua adalah pada IC PFC-nya ya, power factor correction ya istilahnya. Itu pun saya lihat di beberapa artikel. Tegangan atau arus itu jalannya ya ke bagian STR dulu, yang untuk primer nih saya bahas nih. Kenapa saya mencurigai di STR-nya? Karena tegangan yang untuk mencatu ke bagian power supply dan di bagian yang sini itu hampir tidak ada. Kemudian setelah STR ini nyala gitu ya, yang dicatu oleh tegangan plus dari sini gitu ya, kemudian nyala, maka dia mencatu balik ke STR sini gitu ya, dicatu dulu sama dia, kemudian mensuplai ke bagian power supply bagian VCC dari pin nomor 4 STR. Setelah dia bekerja STR-nya, maka dia memberikan tegangan bias atau mengosilasi bagian drain. Ini sebelumnya sudah ada ya tegangannya, tegangan dari sini, dari tegangan kapasitor besar ini primer, yang sudah ada terlebih dahulu standby di sini di primer 300 volt ini kisarannya. Saya sempat melepas kaki nomor 1. Saya sempat melepas kaki nomor 1. Saya ingin melihat tegangannya berapa di sini dikeluarkan oleh drainnya. Ternyata tegangannya hanya keluar 2-3 volt ya, 2-4 volt. Nah, tegangan yang keluar ini mengosilasi atau memberikan semacam frekuensi tertentu atau tegangan osilasi gitu ya, untuk menginduksi lagi agar dia menjadi sinus ya, AC ya, ke bagian trafo SMPS ini, trafo switching ini. Setelah itu, ketika tegangan normal, ketika sudah selesai dia menginduksi, maka dia akan mengeluarkan tegangan sekunder. Di sini bagian sekunder ya. Kemudian diarahkan balik ke supply sini. Jadi dia menghidupi dirinya sendiri ini, sepertinya STR begitu. Itu dulu catatan untuk saya pribadi, agar next time saya menemukan kasus yang sama atau mirip-mirip, maka saya bisa membuka lagi video yang saya buat ini. Sekarang kita cek ke TV-nya ya, kita pasang. Oke, backlight menyala. Backlight menyala. Kita lihat dulu ya di bagian layarnya. Alhamdulillah, akhirnya menyala TV. Blue screen. Oke. Alhamdulillah sukses.
Jadi komponen yang mengalami kerusakan adalah berupa IC STR-nya. Ya, di dalam STR-nya ada di dalamnya ada komponen kombinasi antara MOSFET dan drivernya ya sekaligus. Jadi ada dua di LCD ini untuk jenis drivernya. Yang driver satunya on ketika posisi televisi di switch on. TV kita colokan ke listrik ya, stekernya. Lampu indikator menyala dan TV alhamdulillah menyala dengan baik. Saya tidak punya alat untuk mentesnya, maksud saya karena jaringan di tempat saya tidak ada televisi jalur terrestrial UHF, yang adanya TVRI, dan kemudian itu juga pasti tutup jam-jam segini. Yang pasti TV ini sudah insya Allah oke dan berfungsi dengan baik. Terima kasih sudah menonton, dan untuk yang sudah menonton, subscribe, komen, dan like. Ketemu lagi dengan Irfan di sini di channel Irfan Aditya. Saya bukan tukang servis, saya hanya seorang pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.